dilaksanakan. Dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada tim di sini yang sudah hadir dari tadi menemani kami sehingga berjalan lancar acara ini walaupun tayangan perdana gitu. Bersama kita telah hadir alhamdulillah Ustadz Tejaswar. Beliau sudah hadir dari tadi. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil tema yaitu ekonomi syariah jangan pilih-pilih. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kita harus pilih-pilih gitu ya? Karena kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, di masyarakat, lagi rame-rame itu semua yang berhubungan dengan syariah. Tetapi di lain pihak ada hal-hal yang bersentuhan dengan syariah justru malah dihilangkan gitu kan. Malahan pada kesempatan ini, pada saat ini terdengar tentang larangan jilbab di sekolah. Jadi aneh juga ya, ketika di lain pihak ekonomi syariah dimajukan gitu kan, dirame-ramekan, yuk kita pakai bisnis syariah, yuk kita pakai ekonomi syariah. Tetapi pada saat ada larangan untuk riba, sampai saat ini tidak dilaksanakan gitu kan. Jadi timbul pertanyaan, apakah emang harus pilih-pilih gitu kan? Terus bagaimana supaya kita bisa melaksanakan ekonomi ini secara tidak pilih-pilih atau melaksanakan syariat Islam ini secara pilih-pilih? Tentu saja di hadapan kita tadi disampaikan telah hadir Ustadz Tejaswar yang beliau akan menyampaikan materinya. Maka kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, disyukur oleh Allah Ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Pemirsa PLK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di udara, di Jomantara ya, Kang Atep. Di Jomantara, alhamdulillah, dan kita disiplin dalam protokol kesehatan. Di sini memang pakai masker bicara itu enak, lumayan. Tapi karena di sini di studio ada 1, 2, 3, 4, 5 orang totalnya dan jaraknya pun dekat ya, mau tidak mau harus pakai masker ya. Kenapa? Bukan takut orang lain menularkan kita, misi ini mah saya OTG, saya OTG, saya menularkan kan. Jadi saya selalu kalau keluar rumah itu bersikap seakan-akan saya OTG gitu ya. Ya, jadi kita menjaga orang agar tidak tertular. Meskipun belum tentu saya positif. Tapi dengan begitu mudah-mudahan kita saling menjaga, saling menyelamatkan. Dan mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini dari negeri kita dan dari dunia umat Islam dan dari seluruhnya. Dan mudah-mudahan dengan berlalunya wabah kita menjadi semakin beriman, semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah gantikan apa-apa yang hilang sekarang dengan yang lebih baik lagi. Ya semuanya ya. Ya baik, pemirsa PLK TV, tadi temanya sudah disebutkan, ekonomi syariah jangan pilih-pilih. Saya ada slide mungkinnya bisa ditampilkan di situ, tapi judulnya saya ekonomi syariah jangan setengah-setengah. Ya, supaya enak kalau disajakan. Syariah jangan setengah-setengah. Merwakantinya ya seperti itu. Ya tapi kurang jauh sama lah ya, sama maksudnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Nah, jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua seruan dalam Islam itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan umat manusia, untuk keselamatan kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada aturan Islam itu yang menyengsarakan, yang mencelakakan, itu tidak ada. Aturan Islam itu semuanya untuk memberikan kehidupan yang baik kepada manusia. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita syukuri, ya, nikmat yang begitu besar, karena tanpa adanya Islam ini mungkin kita tidak akan seperti ini, ya, pakaiannya, adabnya gitu kan, kualitas kehidupannya. Mungkin kita masih nyembah batu, masih ngubur anak perempuan mungkin, ya, atau perang saudara gara-gara sengketa masalah judi bola, elemen bola, pas saya tawuran antar kampung meluas sampai perang. Nah, ini kan terjadi pada masa lalu dan kepada umat-umat sebelum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Madinah kan itu perang saudaranya 300 tahun antara Aus dan Khazraj, permusuhan yang sangat sengit itu. Datang Nabi bisa damai, melupakan dendam masa lalu dan merajut kehidupan masa depan untuk sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bangsa ini sekarang sedang mengalami problem, masalah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada ajaran tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi kebalik ya tadi, kalau ada yang berpikir dengan Islam itu akan terjadi perpecahan gitu ya, justru kebalik kalau gitu Pak ya. Pada faktanya karena faktanya sejarah Islam itu kan pernah Islam itu umatnya, kekuasaan Islamnya itu terbentang sangat luas, ya. Umatnya itu beragam sukunya, dari yang kulit putih sampai kulit merah itu ada, bentangnya luas, berbagai macam bahasa, dan tidak pernah sengketa, bersatu dalam satu, ya, akidah, dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi bisa bersatu. Salahnya. Iya, jadi bukan memecah belah, Islam itu mempersatukan. Jadi apapun alasannya sebetulnya Islam itu justru mempersatukan, bukan memecah belah ya. Dan semua juga mengakui, suka nggak suka, yang merekatkan bangsa ini adalah siapa? Umat Islam. Kenapa? Karena memahami dan mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Jadi Islam datang itu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menyulitkan gitu ya. Nah, kita lihat hari ini, kondisi hari ini, kira-kira hukum adil atau enggak? Kelihatannya enggak ya. Kelihatannya enggak adil. Banyak yang merasakan tidak adil gitu ya. Nah, ekonomi makin baik atau hari ke hari makin sulit? Iya. Nggak sulit ya, sulit gitu. Kemudian moral akhlak makin hari makin bagus atau makin menurun, makin terpuruk? Moral akhlak, etika hari ini gimana? Kan makin parah ya. Di Bandungan PA ya, kasus baru-baru yang pada zaman kita belum pernah terjadi, kasus asusila seperti itu. Tapi sekarang terjadi gitu. Dan sampai ini seakan-akan mau dilegalkan ya, misalkan penyuka sesama jenis ya, gitu kan, homoseksual, transgender sebagainya, itu kan kemerosotan. Tapi kok sekarang mungkin begini. Nah, pertanyaannya, kondisi kita hari ini, masalah kita hari ini itu sebabnya karena menerapkan Islam atau karena menerapkan yang lain, kan itu pertanyaannya. Ya, tentu sudah bisa dijawab oleh masing-masing. Ya, bukan karena menerapkan Islam. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menuduh Islam itu yang kalau diterapkan akan membawa kepada kesulitan, ya, membawa kepada kesempitan, ya. Nah, ini justru bertolak belakang dengan jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Nabi itu diutus, bahwa Islam itu untuk memberikan kehidupan kepada kita, ya, gitu. Ya, saya lanjutkan lagi materinya. Maka dari itu kita itu mesti mengamalkan Islam, meyakini Islam, ya, dan mengamalkannya dengan sepenuhnya. Bapak operator bisa ditampilkan slide-nya? Next. Nah, kayaknya belum tampil itu. Ada ya? Itu di slide yang ketiga. Nah, biar bisa disimak juga. Yep. Ya. Nah, jadi Islam itu adalah satu agama yang otentik datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan
bukan rekayasa manusia gitu. Islam itu betul-betul datang dari Allah yang menciptakan alam ini, menciptakan manusia, dan kelak akan menghancurkan semuanya dan akan mengambil lagi, kemudian mengadili manusia di hari akhir. Ya, itulah Allah yang telah menurunkan ajaran Islam ini. Dan di antara ajaran dari Allah yang masih otentik, yang masih murni adalah Islam. Ya, terbukti mukjizatnya masih ada, yaitu Al-Quran, dan sampai sekarang belum ada yang bisa mematahkan tantangan Al-Quran, membuatnya semisal, bahkan memalsukan aja nggak bisa. Ya, jadi kita yakinnya bahwa Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu datang dari Allah, maka kita harus menerimanya. Ya, beriman kepada Allah pun juga beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti orang-orang yang kepada Allah mau beriman, tapi kepada Nabi nggak mau nurut, kepada Nabi nggak mau ngikutnya, itu tidak boleh. Di surat An-Nisa 150-151 dibahas dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara iman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kafir kepada sebagian, serta bermaksud untuk mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu. Nah, ternyata orang seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqa. Orang seperti ini adalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Ya, wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Ya, jadi kalau kita berislam itu, ya kita harus beriman kepada semuanya, bukan hanya kepada Allah tapi kepada Nabi dan kepada tuntunan yang diberikan kepada Nabi. Ya, karena ada juga orang-orang yang seperti itu. Kalau Allah percaya, tapi kepada Nabi dan kepada agama yang dibawa Nabi nggak mau, gitu kan? Ada tiba-tiba lagi kalau saya mah nggak tauhid, daya tambah agama ti Arab, Nabinya orang Arab, bawa kitab lagi kitab bahasa Arab, gitu ya. Ini memperbedakan antara iman kepada Allah dengan iman kepada Nabi Muhammad. Ini tidak boleh. Ya, kita iman pada Allah sepaket dengan iman kepada Rasulnya. Ya, sekarang kan ada yang berkembang seperti itu kan, kemarin-kemarin kan, ya, Islam agama pendatang. Ya, pertanyaannya memang apakah suku bangsa Indonesia juga asli lahir di sini? Sebetulnya pendatang, semuanya juga pendatang. Kenapa? Karena asal mula manusia datang dari satu, Nabi Adam alaihi salam. Ya, kemudian beranak bercucu, menyebar, darahnya datang ke benua-benua. Jadi dulu ada pendatang ke sini, beranak pinak, tapi sumbernya satu dari Nabi Adam, dan Adam ciptaan Allah. Nah, ketika agama datang dari Allah, maka harus diterima. Ya, wayahna, karena Allah mempercayakan kepada bangsa Arab, ya kita ya dapat nabinya orang Arab. Gitu ya, nggak akan jadi masalah. Toh kita juga sekarang mau kok, nggak keberatan ya belajar science pakai bahasa Inggris. Iya. Minggu-minggu ala Korea kan baru baktinya gitu kan. Kenapa itu nggak digengguruhkeun ari ka Islam anu kedah bahasa Arab digengguruhkeun, padahal ini jelas kebenaran isinya. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi beriman pada Allah juga beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Al-Quran, isinya semuanya, nggak dibeda-bedakan, nggak dipilih-pilih, ya, nggak setengah-setengah. Allah menyindir di surah Al-Baqarah ayat 82. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Nah, ditanya sama Allah. Apakah kamu mau iman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian? Ya, itu pilihan. Tapi balasannya itu ada. Ia adalah balasan bagi orang yang berbuat seperti itu, yang iman kepada sebagian, yang ingkar kepada sebagian. Ya, balasannya adalah kenistaan dalam kehidupan dunia. Di dunia hidupnya nista, dan hari kiamat
itu kembali kepada azab, kepada siksa di dunia, sengsara, nista, hina, bangkrut, ya. Di akhirat lebih-lebih lagi mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pedah, ya, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Biasanya kan yang diambil yang enak-enak, yang kira-kira merugikan dirinya ditinggalkan. Nah itu kan, ya, ada yang seperti itu, ya. Ada juga orang-orang yang seperti itu, yang sesuai dengan keinginannya diambil, yang bertolak belakang dengan nafsunya ditinggalkan, ditolak, ya. Nah, jadi nggak boleh kepada Al-Quran, kepada syariat Islam itu mengambil sebagian dan meninggalkan yang sebagian. Ya, harus diambil semuanya sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala, ya, bukti bahwa kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di situ ada konsekuensi, yaitu menerima, ya, semua yang disampaikan dari Nabi, tidak dibeda-bedakan, tidak dipilih-pilih, gitu. Nah, di perjalanannya berikutnya ternyata slide berikutnya, ya Kang, ya, memang ada beberapa ketentuan Allah yang menyenangkan hati, gitu ya. Bagi bapak-bapak misalkan ketika dibacakan surat An-Nisa, ya, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', wah, bunga hati-hatinya barungah, ya, aduh, ini adalah suatu anugerah dari Allah untuk seorang laki-laki, ya, gitu. Ada kadang-kadang yang seperti itu, ketentuan-ketentuan yang membuat kita merasa nikmat, senang menerimanya, gitu kan. Tapi jangan salah juga, ada beberapa ketentuan yang mungkin tidak kita sukai, ya, mungkin kita nggak suka, kita keberatan, gitu ya. Tapi itulah ujian keimanan dari Allah Ta'ala. Allah juga sudah menjelaskan akan ada seperti itu, kejadian seperti itu, ya. Ya Kang Atep, kan ada juga kan beberapa hukum Allah yang mungkin kita berat sekali, ya, untuk ininya, untuk menjalankannya. Ya juga mungkin ada, gitu ya. Ya banyaklah yang dirasa berat, gitu ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan kewajiban berperang, misalkan membela agama, nusa bangsa, wah ini resikonya mati. Siun, gitu. Ya. Nah itu ada ketentuan soal itu, ya. Nah Allah juga sudah ngerti dan sudah menjabarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kadang kita menyangka itu baik padahal buruk di mata Allah. Kadang kita menyangka baik padahal buruk. Kadang kita menyangka buruk padahal baik di mata Allah. Allah lebih tahu, kita nggak tahu, ya. Gitu, kita tidak tahu hakikatnya. Dalam beberapa hal kita merasa berat, gitu, dalam menjalankan aturan. Ya, misalkan, ya, di masyarakat Arab yang sudah punya kebiasaan minum khamr itu kan dianggap suatu kebaikan, minuman yang nikmat. Coba kalau sekarang dicari minuman apa yang paling mahal di dunia, adalah khamr yang dijual dengan harga berjuta-juta, beratus-ratus juta. Peminatnya juga tidak pernah kekurangan, dan kalau menjualnya itu laris manis, apa? Khamr. Ya. Nah, diminumnya enak katanya, saya nggak tahu. Untuk devisa bisnis itu luar biasa menguntungkan, kan? Menguntungkan. Tapi apa? Allah haramkan. Karena Allah menilai itu buruk, ya. Dan betul memang kalau kita berpikir dengan hati nurani yang bersih, khamr itu adalah ummul jaraim, adalah ibunya kejahatan. Kenapa? Karena akal manusia itu terganggu ketika dia minum khamr. Ketika akalnya tertutup, maka dia bisa melakukan perbuatan di luar kontrol. Ya, kalau orang mau mencuri, ya dia hanya mencuri saja, ya. Tapi kalau orang sudah mabuk, dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa memperkosa karena kesadarannya hilang, gitu ya. Nah, itu jadi disebut ummul jaraim. Dan masyarakat yang punya kebiasaan minum khamr,
yang terjadi apa? Kecelakaan di mana? Ya rumah tangganya tidak harmonis kan gitu ya, gitu kan, masalah terus gitu. Nah tapi ketika homernya itu dihentikan, maka jadi stabil keamanan. Ya, sok aja tanya ke Pak Polisi, pasti ada korelasi antara konsumsi homer dengan tingkat kejahatan, kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas, gitu kan? Iya, itu mah udah gampang memahami itu mah ya, gitu kan. Nah jadi sekalipun suka harus ditinggalkan karena Allah menganggap itu buruk, gitu. Berarti ya tadi kalau lihat suatu hukum teh jangan dulu dinilai secara hawa nafsu ya. Iya. Jangan dulu negatif thinking gitu kan sama hukum yang Allah berikan itu. Harusnya positif thinking dulu gitu ya. Betul, kan Allah itu kan sayang kepada kita, menurunkan sesuatu itu yang terbaik untuk kita. Yang dilarang berarti itu jelek, yang diperintahkan itu kebaikan. Iya. Kita harus berusaha melatih nafsu, memaksakan diri untuk taat. Kenapa? Karena untuk kebaikan. Ya, Kak Atep suka nggak minum jamu pahit? Pahit. Nggak suka. Nggak Tapi suka. ketika paham ini teh kata tabib baik untuk kesehatan saya, bermanfaat gitu kan, bisa mengobati penyakit saya, diminum nggak? Kajian pahit-pahit oke kan? Iya diminum dipaksakan ya. Dipaksakan. Bismillah Allahumma paksakan. Nah, ya, dan akhirnya mendapatkan kebaikan dari amalan tersebut gitu. Seperti itu kira-kira. Ya, slide berikutnya Kang Operator ya. Nah jadi kita sebagai muslim kemudian sikapnya adalah harus sami'na wa ata'na. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, hai orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi kita diajak untuk masuk Islam itu secara kafah, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ya, karena yang tidak kafah itu apa? Itu mengikuti jejak langkah syaitan. Nah, syaitan itu diperintah Allah apapun nurut, satu aja yang nggak mau dia nurut. Ketika disuruh untuk sujud pada Adam. Nah, jadi kalau kita diperintah apapun mau, kecuali menerima satu syariat itu nggak mau gitu ya. Nah sama juga dengan perilaku iblis seperti itu. Ya, menolak meskipun hanya satu. Nah ini bahaya, tidak boleh bagi seorang muslim seperti itu. Ya. Jadi iblis mah hiji oge tapi kakitunya, apalagi kita kalau banyak yang ditolak lebih tinggi iblis itu. Ya. Nah, bahaya. Ya. Kang Operator bisa lompat 2 slide. Nah, ada salah ketik tadi. Nah sekarang kita masuk ke pengertian ekonomi. Tolong dibukain pengertian ekonomi. Ya, nah jadi kita harus kafah dalam berislam itu. Nah sekarang kita bahas ekonomi kan, ya kan? Masuk ke ekonomi. Ekonomi syariah. Nah, berarti harus kafah ekonomi syariahnya, nggak boleh setengah-setengah. Baik, ekonomi itu bahasa mana sih? Nah dalam Quran coba cari search ayat ekonomi, nggak keluar, betul nggak? Jadi dalam hadis betul. Gitu kata ekonomi gitu. Bahkan ekonomi ini bukan asli dari bahasa Indonesia. Ini bukan budaya pribumi, ini budaya pendatang. Ini adalah istilah pendatang ekonomi itu. Dari mana? Dari Yunani ekonomi. Tapi karena sudah mengalami serapan ke dalam bahasa kita gitu ya untuk menggambarkan sesuatu, maka ini saya kutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang namanya ekonomi itu adalah ya, satu, ilmu tentang asas-asas produksi, tentang aturan dalam melakukan produksi barang atau jasa. Ya, aturan-aturan itu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ketentuan-ketentuannya gitu ya. Nah, tentang produksi barang atau jasa. Kemudian tentang distribusi, apa distribusi itu terkait dengan peredarannya, peredaran barang atau jasa. Dan penggunaan barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Itu satu definisinya. Yang kedua, pemanfaatan uang, tenaga, waktu
waktu dan sebagainya yang berharga. Nah, bagaimana aturan memanfaatkan uang, memanfaatkan tenaga, waktu yang punya nilai, yang punya harga. Yang ketiga, tentang tata kehidupan perekonomian suatu negara. Ya, jadi ekonomi itu ada cakupan negara, ada lingkup negaranya, gitu, lingkup ekonomi negara. Ya, dan juga yang keempat ada ekonomi urusan keuangan rumah tangga. Nah, atau organisasi negara juga. Jadi cakupannya bisa rumah tangga, bisa negara. Kegiatannya apa? Tentang aturan-aturan dalam melakukan produksi, ya, distribusi, penggunaan barang dan kekayaan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan yang lain yang berharga. Jadi ekonomi itu membahas itu, gitu ya, ekonomi itu. Dan kita ini meskipun istilahnya asing, tapi ini mah hanya menggambarkan tentang kehidupan manusia, bahwa manusia itu punya sisi kehidupan yang seperti ini, disebutnya sisi kehidupan ekonomi, gitu. Ya, itulah ekonomi seperti itu. Gitu. Jadi Kang Atep adalah seorang praktisi ekonomi karena melakukan kegiatan ekonomi, kan punya bisnis ya, punya usaha. Nah, terus ini juga operator nih, ada sutradara, mengendang juga melakukan kegiatan ekonomi dengan mengedarkan kacang hijau. Nah, itu juga kegiatan ekonomi. Ya, dipromokan ya. Nah, betul, yang perlu kacang hijau bisa menghubungi sutradara kita di sini. Saya juga melakukan kegiatan ekonomi ya. Saya membuat alat-alat kesehatan dan spare part olahraga, alat-alat olahraga. Dijual gitu. Untuk kemudian apa? Dapat hasilnya, nanti hasilnya ya atur-atur untuk sekolah anak ada gitu ya. Untuk nabung buat bangun rumah ada, untuk nabung buat beli kendaraan ada gitu kan. Untuk investasi lagi ada, untuk nambah lagi ya. Gitu. Nambah usaha, nambah kitab, nambah koleksi kitab ada gitu ya. Iya, betul. Gitu. Itu ekonomi. Jadi kita semua adalah insan ekonomi. Cuman ini istilah saja, menggambarkan bahwa manusia punya sisi kehidupan seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi kita semua memang biasa berekonomi. Jadi sebetulnya mah ekonomi itu tidak terpisah dari kehidupan ya. Iya, ekonomi tidak terpisah dari kehidupan sebetulnya. Jadi bagaimana manusia akan melakukan kegiatan berumah tangga. Nah, iya kan? Ya. Kegiatan seperti itu apa namanya? Oh, rumah tangga. Kegiatannya kayak begini, skup kegiatannya apa ini? Oh, ekonomi namanya gitu. Ya. Itu hanya penyebutan untuk mempermudah saja kita mempelajari gitu kan, dan memetakan. Nah, ternyata ekonomi itu ada bergantung ruang lingkup juga. Pertama ada ekonomi mikro. Itu. Ada slide-nya ya, Kang moderator yang tampilkan. Ruang lingkupnya tuh ada lingkup yang mikro. Pertama ya, itu adalah kegiatan ekonomi yang terkait perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Misalnya, situasi keuangan di perusahaan. Bagaimana perusahaan itu mengatur keuangannya. Ya, bagaimana meningkatkan omset, bagaimana cara untuk mengolah SDM, bagaimana cara untuk efisiensi dan investasi untuk cabang usaha baru dan sebagainya. Ya. Atau misalkan yang termasuk mikro juga kondisi finansial seorang ibu rumah tangga. Bagaimana seorang ibu rumah tangga itu memanage pemberian dari suaminya, kemudian dia juga mungkin melakukan pekerjaan sampingan dengan jualan online misalkan, nanti hasilnya juga akhirnya dia pos-poskan untuk apa. Terus ada kebijakan ketat misalnya ya, untuk jajan hanya boleh sekian, utang hanya boleh sepersekian dari pendapatan misalkan, dia buat ketentuan-ketentuan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi mikro yang terkait dengan ya pelaku ekonomi berupa rumah tangga ataupun sebuah perusahaan atau orang per orang. Itu mikro. Ya. Jadi yang saya lakukan dengan bisnis saya, yang dilakukan sama ya semua teman-teman di sini dalam bisnisnya, itu adalah lingkup ekonomi mikro. Gitu. Nah, ternyata ada yang lebih besar, yaitu lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro itu terkait kebijakan tentang pemasukan dan pengeluaran dari sebuah negara dan dampak-dampaknya.
Misalkan seperti munculnya pengangguran, tingkat kesediaan lapangan kerja, sampai inflasi atau deflasi. Inflasi tahu? Inflasi itu penurunan nilai mata uang, ya. Atau deflasi, nilai mata uangnya menguat, gitu kan? Ya, juga terkait dengan nilai mata uang lokal terhadap uang asing. Nah, nilai tukar kita rupiah kepada dolar itu juga masuk ke lingkup makro. Ya, bagaimana ini terkait kebijakan-kebijakan negara mengatur kegiatan ekonomi di wilayahnya, gitu ya. Nah, dan ini akan terwujud dalam beberapa aktivitas. Misalkan satu ya, ada kebijakan fiskal. Ini aturan yang mengatur bagaimana negara memperoleh pendapatan. Kalau di kita kan yang paling besar sektor pajak yang digenjot, wah itu fiskalnya dari pajak, gitu. Untuk kekayaan alam gimana? Kekayaan alam biarlah dikelola asing, nanti kita tarik pajak dari pengusaha asing itu. Wah, contohnya begitulah, ya, fiskal yang dominan dari pajak, gitu ya. Atau misalkan dari CSR, ada negara donor ngasih, gitu ya, untuk program tertentu. Dan ada kerjasama impor dari kita produknya, dia ngasih CSR atau sebagainya, ya, kebijakan fiskal. Kedua adalah kebijakan moneter. Ini aturan negara yang mengatur tentang peredaran uang, berapa banyak uang yang beredar, ya, yang diedarkan kepada masyarakatnya, ya, itu. Dia mengatur peredaran uang. Itu contohnya ekonomi makro itu seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan dalam kegiatan penerbangan, ya, nah, ekonomi mikro mah bagaimana kegiatan seorang pilot dan penumpang, gitu ya, naik pesawatnya terbang. Ada pilotnya, misalkan pilotnya contohnya adalah pemimpin perusahaan misalnya, ibaratnya itu karyawannya itu penumpangnya di situ, terus mereka terbang, gitu kan, melakukan kegiatan ekonomi, gitu. Atau sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Pilotnya siapa? Bapaknya pilotnya. Penumpangnya adalah anggota keluarganya. Ya. Nah, itu ekonomi mikro. Nah, sedangkan kalau makro itu adalah bagaimana bukan menerbangkan pesawat tapi mengatur bandaranya. Kan pesawatnya banyak ya. Ada yang take off, ada yang landing, ada pesawat besar, pesawat kecil, semuanya di bandara yang satu. Nah, makroekonomi itu bagaimana mengatur bandara. Gitu. Yang atas. Berarti sebetulnya yang sangat berpengaruh itu makroekonomi ya. Nah, makroekonomi memang itu kadang-kadang langsung kena dampaknya ke mikro, kadang-kadang enggak. Tapi karena kita ini hidup di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah negara, wilayah yang ada pemerintahnya, ada hukumnya, maka makro itu akan mempengaruhi mikro. Contoh ketika ada kebijakan dibolehkan membuka warung waralaba dengan jarak persekian 100 meter, kan apa yang terjadi? Warung kelontong tutup, milik pengusaha kecil lokal, gitu kan, tutup, sepi habis itu. Ya, itu contohnya, gitu. Jadi kebijakan makro itu, ya, itu bisa berpengaruh besar kepada kegiatan mikro, gitu ya. Nah, terus kebijakan terkait dengan impor kebutuhan hasil pertanian misalkan, itu berpengaruh kepada kegiatan petani. Kan biasanya kalau tiap panen raya kita ekspor apa impor? Panen raya, berarti kan produk banyak. Berarti kan kalau ekspor untung. Ya, harusnya ekspor ya. Ternyata apa yang terjadi? Keran impor dibuka. Akibatnya harga notong. Sampai ada yang buang-buang hasil pertanian ke jalan, diawur-awurkeun, tomat, balangkeun, buah naga, sawerkeun. Bahkan di beberapa tempat tuh ada yang sampai petaninya bunuh diri. Ya, gara-gara harganya anjlok. Nah, itu kan bisa jadi kebijakan makro itu pengaruhnya ke mikro. Makanya penting, makro harus benar, mikro juga harus benar. Ya, yang mengendalikan pesawatnya harus terampil dan taat aturan, gitu. Yang mengelola bandaranya juga harus punya aturannya adil dan benar-benar dijalankan, sehingga nanti pesawat tuh take off, landing, gitu ya, masuk garasi, mobil masuk garasinya, keluarnya bahan bakarnya terpenuhi semua. Nah, jadi seperti itu supaya harmoni, gitu. Betul. Ya, slide yang berikutnya. Nah, lantas
ekonomi syariah itu seperti apa? Gitu ya. Ekonomi syariah seperti apa, dan apakah di kita ini sudah mengunut dan mengenalkan ekonomi syariah? Sudah, Kang. Kenapa? Karena saya bangun perusahaan dengan akad islami. Ya, betul. Itu penerapan ekonomi syariah. Sudah, Kang. Karena saya bekerja pada sektor yang halal, menghasilkan produk yang halal. Insya penghasilan saya halal sesuai syariah. Bagus. Ya. Namun perlu diingat, itu adalah sektor ekonomi mikro. Gitu, orang per orang, perusahaan per perusahaan. Apakah makronya sudah syariah? Nah, ini pertanyaan besar, karena yang namanya ekonomi itu kan dua cakupannya, mikro sama makro. Ya, kalau ekonomi syariah itu ya mikronya syariah dinaungi oleh ekonomi makro yang syariah juga, seperti itu ya. Ya, itulah ekonomi syariah itu seperti itu, mikronya syariah, makronya syariah. Jadi kalau mikro tadi kan bicara tentang bagaimana memanage perusahaan, ya, mendatangkan penghasilan untuk perusahaan atau untuk keluarga, itu semuanya harus halal, harus syar'i. Nah, untuk makronya apa tadi, terkait dengan kebijakan-kebijakan negara, peraturan perdagangan, peraturan ekspor impor, ya, terus tentang mata uang. Kemudian juga tentang fiskalnya, sumber penghasilannya apakah dipajak atau bukan, atau dari mana, ya, itu semua harus syariah, sesuai dengan syariah. Jadi ekonomi syariah bukan cuma bicara bikin bank syariah, bikin BMT syariah, nah itu mah mikro, itu ya. Tapi lebih luas lagi kita harus berpikir tentang syariah itu ada di makroekonomi juga. Memangnya ada makroekonomi syariah? Ya ada, ya. Tentu, karena Allah sudah menjamin di surat Al-An'am ayat 89, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, kitab Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang Islam, yang berserah diri. Nah, jadi Al-Quran itu turun untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau sekarang manusia itu harus bisa menata ekonominya, mikro maupun makro, ya, kita harus yakin bahwa Islam itu datang untuk memberikan solusi total tentang itu semua. Dan kenyataan memang ada. Kita para ulama ada yang membahas makro mikroekonomi, ya, misalkan seperti Al-Amwalnya Abu Ubaid gitu ya. Itu adalah kitab ekonomi, membahas tentang ekonomi. Bahkan ulama-ulama Islam itu sudah mencetuskan karya tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran Sunnah itu jauh sebelum orang-orang Barat itu menggagas konsep teori ekonomi, ya. Jadi udah ada, bukan barang aneh dalam Islam itu, cuman mungkin sekarang literaturnya, ya, kita belum akses, ya. Ini saatnya kita gali, yuk kita gali seperti apa sih ekonomi syariah itu, seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah ada pengembangan ekonomi syariah, terus diangkat Menteri Keuangan jadi Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ya, harusnya bahas ini, bukan hanya bicara bank syariah, tapi bagaimana mikro makronya pun ditata sesuai dengan syariah. Gitu. Ya, itu mungkin penjelasan singkatnya. Nah, kita lanjut sambil diskusi aja ya. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Teja Suar menyampaikan tentang ekonomi syariah. Jadi intinya bahwa ekonomi syariah mungkin tidak hanya mikro saja gitu, tetapi tentu saja makro pun akan harus dan ya seharusnya dilaksanakan juga. Jadi tidak hanya di tataran bawah, tetapi di tataran negara pun harus melaksanakan ekonomi syariah tersebut. Mungkin pemirsa TV pemirsa PLK TV ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan di chat saja. Dan sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan dulu yang disampaikan ya. Terkait salah satunya bahwa sekarang itu kan bahwa bank syariah itu disatukan ya,
yang awalnya itu ada BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan oleh pemerintah itu disatukan menjadi satu bank syariah ya, yang dikelola oleh pemerintah. Dan apakah indikasi bahwa pemerintah ini pro terhadap ekonomi syariah atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, tentang keinginan masyarakat untuk bertransaksi dengan bank syariah ini patut diapresiasi, karena berarti kan ada keinginan gitu ya, kerinduan ingin bermuamalah secara syariah, ya, gitu ya. Maka digambarkanlah menggunakan bank syariah gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa bank syariah itu adalah sebagaimana bank, fungsinya bank di tengah-tengah kehidupan ekonomi itu yang berfungsi untuk mengedarkan uang di tengah-tengah masyarakat, membantu mengatur perputaran uang. Gitu ya. Maka dibentuklah yang namanya perbankan, di mana orang di situ menyimpan, orang itu investasi gitu ya. Lalu itu investasinya dialirkan kepada masyarakat melalui lembaga perbankan. Nah, perlu kita soroti dulu bahwa yang namanya bank itu kesannya lekat dengan riba, betul nggak? Lekat dengan riba, karena memang bank itu hidup dari selisih bunga yang harus dia bayarkan kepada nasabah dengan bunga yang dia dapatkan dari orang yang mengajukan pinjaman. Yang selisihnya itulah keuntungan dia, gitu. Dan pinjamannya itu dikenakan bunga interest atau riba dalam bahasa fikihnya. Ini sudah jelas-jelas haram ya. Allah tegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan ancamannya sangat keras. Ya, pelaku riba itu masuk neraka kekal di dalamnya. Dan termasuk ke dalam dosa yang sangat besar memakan riba itu. Ya. Nah, perbankan itu ternyata sekarang berkembang. Perbankan itu bukan hanya bank-bank terlepas ini bikin bank A, bank B, bank C, tapi semua perbankan sekarang terhubung dalam satu sistem, ya. Yang mana di pusatnya, di nasionalnya ada yang menaunginya, ya, Bank Indonesia. Tapi ternyata juga nggak sampai situ. Bank Indonesia juga itu merupakan satu kesatuan sistem dengan bank internasional. Jadi perbankan itu sudah jaringannya internasional, ya. Jadi bank, misalkan bank BCA atau bank BNI itu merupakan salah satu organ dari sistem perbankan internasional, nggak terlepas gitu. Nah, kita lihat di internasional bagaimana, apakah pakai syariah? Boro-boro, karena aturannya ya justru pakai cara-cara riba. Dan ketentuan mengenai riba itu sudah ditetapkan, digariskan dalam perbankan, semuanya harus taat, ya, harus ikut pada regulasi. Ya, kalau di bank itu yang namanya bank, prinsipnya ya, satu, bank itu haram, nggak boleh melakukan transaksi selain keuangan. Jadi bank itu nggak boleh bisnis jualan mobil, nggak boleh bisnis jualan beras, nggak boleh bisnis jasa umroh travel, itu nggak boleh. Oh, bank mengadakan umroh travel, kita nanti konsumennya datang pada bayar ya, kita selenggarakan langsung dapat keuntungan dari situ. Itu bank tuh nggak boleh. Dia hanya boleh melakukan transaksi keuangan, hanya boleh menarik pinjaman dan memberikan pinjaman dan mendapatkan untung dari selisih keuntungan dari bunga tersebut. Dan sudah peraturan dari sono seperti itu. Nah, bank syariah bagaimana? Bank syariah itu masih dalam lingkup itu, nggak bisa lepas, ya. Nah, cuman terjadi perubahan istilah, dirubah gitu kan, yang asalnya bunga jadi margin gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak bisa begitu, karena semua itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari perubahan istilahnya. Nggak bisa karena anggapan terus jadi berubah kenyataannya gitu kan. Nah, misalkan ini adalah air, nah, faktanya ini air kan, anggap saja ini adalah ini misalkan Homer. Ya, nggak bisa gitu. Ada orang pacaran itu pacar, takrobuzina gitu kan. Kamu pacaran, kamu takrobuzina. Enggak kok, ini sudah saya anggap adik sendiri, ya, sudah saya anggap istri sendiri. Dianggap kan, tapi kan kenyataannya bukan.
Ya, jadi yang namanya anggapan atau perubahan istilah itu tidak bisa mengubah hakikat dari fakta. Kalau faktanya memang itu cocok dengan definisi riba dalam Islam, ya berarti masih riba. Ya. Jadi hati-hati karena masih banyak yang hanya perubahan istilah saja. Ya. Itu satu PR. Yang kedua PR yang ada di perbankan syariah itu adalah ada konsep yang namanya money multiplier. Ya, semua bank melakukan itu dan ini legal. Kayak gimana mekanismenya? Bank itu bisa menggandakan uang. Caranya adalah bank itu boleh menciptakan kredit lebih banyak dari dana nasabah yang masuk ke kas bank tersebut. Ya. Nah, jadi misalkan satu bank punya nasabah yang total tabungannya adalah 1 miliar. Nah, ternyata menurut peraturan perbankan, bank itu boleh menciptakan kredit bisa 9 kali lipat dari jumlah cadangan dana yang dia miliki. Simpanannya 1 miliar, dia buat kredit untuk dipinjamkan ke orang, ke nasabah yang lain itu dengan sampai 9 miliar. Padahal dana yang ada cuma 1 miliar. Nah, ini money multiplier yang itu legal dalam lembaga perbankan. Nah, bank syariah ini gimana? Sama melakukan itu juga. Itu asas yang sangat ya kritis gitu ya. Kita harus perhatikan itu. Nah, apalagi kalau kita belajar di sejarah, Nabi SAW ketika memperjuangkan ekonomi syariah di kota Madinah, beliau kan tidak membangun bank, ya, nggak pakai bank, tapi konsepnya yang lain gitu. Ya, ini PR kita bersama, kita harus gagas itu. Ya. Nabi pakai apa? Nah, kita balik lagi, kita implementasikan. Ya. Jadi kalau dari semangatnya mungkin positif ya, semangat untuk lebih syariah gitu ya. Tetapi dari segi faktanya justru mungkin kita lihat ya nggak ada syariahnya mungkin ya kalau dilihat itu seperti itu ya. Ya, takutnya akhirnya syariah itu hanya jadi label. Ya, jadi label ya. Hanya jadi label saja, padahal sebetulnya adalah membawa transaksi yang tidak islami tapi dilabeli dengan label Islam. Nah, ini kan jadinya mengelabui gitu ya. Makanya kan banyak juga para pakar fikih ya sekarang yang mengkritik gitu praktek-praktek di dunia perbankan. Ya. Dan ketika berusaha mengislamisasikan bank itu banyak tabrakan dengan regulasi yang ada. Makanya semua bank itu coba dilihat laporannya masih ada penghasilan yang non halal di situ. Laporan keuangannya. Gitu. Ya, dari ini mungkin dari pemirsa belum ada. Oh, oke. Tutup aja. Ya, mungkin dari pemirsa belum ada saat ini. Jadi untuk pemirsa PLK TV, jangan lupa insya Allah kita setiap malam minggu ya, insya Allah kita akan istiqomah untuk mengadakan kegiatan memberikan pencerahan tentang ekonomi Islam, tentang bisnis. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe itu saja, karena subscribe itu gratis ya. Ya, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan dulu enggak? Ya, makanya kita ingatkan lagi ya bahwa yang namanya kita bersyariah itu jangan setengah-setengah, jangan pilih-pilih itu ya. Karena kalau setengah-setengah, pilih-pilih juga nanti nggak bisa dengan sempurna diterapkannya, dan takutnya malah hanya perubahan-perubahan istilah saja. Penerapan Islam secara setengah-setengah, misalkan contohnya ada yang mencoba menghidupkan dinar dirham di lingkup ekonomi mikro gitu kan, tapi tabrakan sama makro, akhirnya apa, ditangkap. Padahal yang namanya mata uang emas perak itu kan, itu mata uang yang terbukti stabil dan lebih berkeadilan dalam ekonomi gitu ya, membawa keadilan dalam perekonomian, menjaga nilai juga gitu. Tapi karena tabrakan sama makronya, makroekonomi mengharamkan pakai uang itu, ya mau apa lagi gitu ya. Nah, jadi jangan setengah-setengah, itu artinya kita perjuangkan penerapan di mikro juga di makronya, dan juga pengingat untuk kita jangan sampai kita hanya mengambil ekonomi syariah itu yang dirasa manis ya, misalkan dengan mudah untuk fiskal ngambil wakaf gitu ya, tapi hukum-hukum yang lain itu dibenci, ditentang, seperti tentang jilbab ya, kemudian juga tentang ajaran tentang yang ramai itu kemarin khilafah dikriminalisasi, itu kan ajaran Islam juga
Jadi seakan-akan yang urusan duitnya mau gitu ya, dana haji, dana zakat, wakaf, wah ini kita hidupkan. Tapi untuk yang lain-lain, ya hudud, jenayah, ukubat, ya tentang haramnya riba bahkan itu. Saya nggak tahu nih ikatan ahli ekonomi Islam itu pada lepas riba apa enggak gitu. Karena itu kan sangat prinsip ya, aneh gitu kalau berbicara sebagai pakar ekonomi Islam gitu ya, ahli Islam, tapi masih pakai riba. Apalagi ribanya puluhan triliun, ribuan triliun, ini mengerikan gitu. Ya itulah PR kita semua. Jadi ini merangsang kita untuk terus mengkaji. Jadi kalau saya sedikit kasih bocoran, ekonomi Islam itu nanti akan bicara 3 ya. Yang poin pentingnya, sarinya itu ada 3. Pertama tentang konsep kepemilikan. Islam itu ngatur tentang ownership, kepemilikan. Ya, yang ini punya ciri khas yang lain dari doktrin ekonomi yang lain. Ya, pemilikan dalam Islam itu diatur. Ini punya siapa, ini punya siapa, siapa boleh memiliki siapa, nggak boleh memiliki apa, boleh punya apa, boleh nggak punya apa, itu ada. Ya, contohnya bolehkah seseorang itu beli kota Bandung atau jalan di kota Bandung dibeli sama satu orang, terus yang lainnya bayar kalau lewat jalan di kota Bandung. Nah, misalkan itu contohnya. Atau tambang dari barang berharga yang depositnya sangat besar itu milik siapa? Nah, dalam Islam itu ada pemilikan itu dan sudah diatur dengan sangat jelas, tidak bias. Yang kedua tentang cara mendapatkan dan mengembangkan harta, cara-cara yang boleh, cara-cara yang nggak boleh, dijelaskan semuanya. Ya, rinci gitu ya, sehingga masyarakat dicegah dari melakukan kecurangan dan kezaliman dalam kegiatan ekonominya. Yang ketiga, cara membelanjakan harta dan mendistribusikan harta. Cara belanjanya kemana yang boleh, kemana yang nggak boleh, distribusinya bagaimana agar semua orang mendapatkan ya berkah dari kegiatan perekonomian gitu ya. Nah, kalau sekarang kan problem adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang melarat makin melarat. Kekayaan juga dibaginya tidak adil. 20% manusia menguasai 80% kekayaan Indonesia, sedangkan sisa manusia yang begitu banyak itu berebut hanya 20%-nya. Coba lahan-lahan tanah di Indonesia itu siapa yang menguasai? Itu ternyata udah dikapling-kapling sama beberapa ya klan keluarga saja. Sedangkan petani yang begitu banyak jumlahnya nyari lahan aja susah. Ya, orang mau cari perumahan saja susah. Nah, ini kan ketidakadilan dalam ekonomi karena distribusi yang nggak benar gitu ya, distribusi yang tidak merata. Ya, baik, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dari di studio ada yang mau bertanya ini, operator dan sutradara? Cekap ya, alhamdulillah kok cekap ya. Ya, itu saja mungkin pemirsa PLK TV materi yang disampaikan Ustaz Tejaswar. Tapi jangan lupa bahwa materi ini masih panjang, tentu saja masih ada season-season yang membuat kita penasaran, yang tentu saja kenapa hal ini harus kita pelajari. Karena kita apabila bersentuhan dengan bisnis, dengan ekonomi yang tentu saja itu bersentuhan dengan kita semua, maka kita harus mengetahui hukum-hukumnya secara jelas sehingga kita akan tidak ragu-ragu untuk melangkah. Itu saja, kami tunggu kehadirannya minggu depan insya Allah di PLK TV channel. Minggu depan, malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.